Gadis itu melepas branya dan menghela nafas lega, lalu berbaring di samping pria lainnya. Siapa sangka pasangan tidurnya ternyata tidak jujur. Sebuah tangan menutupi tubuhnya. Untungnya dia menghentikannya tepat waktu. Sebuah siku mendorong rekan satu tim kembali ke tempat semula. Namun Mulan sudah terbiasa dengan situasi seperti itu sejak lama. Karena agar orang tidak mengetahui kalau aku perempuan yang berpura-pura menjadi laki-laki. Setiap hari dia harus menjadi orang pertama yang bangun. Bungkus bra Anda dengan cepat dan kenakan pakaian yang layak. Berlatih keras dengan semua orang. Pedang seni bela diri juga tidak buruk. Untuk melatih mereka, sang jenderal mengharuskan mereka membawa 2 ember air ke atas gunung setiap hari. Air di dalam tangki tidak boleh keluar. Persyaratan tersebut sangat ketat. Ada seorang tentara yang sangat lelah hingga menangis dengan keras. Beberapa orang diam-diam membuang air tersebut untuk menurunkan berat badan. Akibatnya, karena ketidakjujurannya, ia diusir dari kamp militer. Namun dengan Mulan yang memiliki Qigong, hal itu tidak terlalu sulit baginya. Tapi karena dia menyembunyikan identitasnya, dia belum pernah memimpin sebelumnya. Tapi betapapun lelahnya itu, setiap hari dia adalah orang terakhir yang kembali. Diam-diam melepas branya dan tidur. Hal pertama pada hari berikutnya adalah memperlengkapi diri Anda secara menyeluruh. Tapi mandi sendirian juga merepotkan. Karena di kamp militer semuanya laki-laki. Semua orang mandi bersama. Untung saja saat mandi masih perlu ada yang berjaga. Dia memiliki kesempatan untuk menghindari seumur hidup. Namun berhari-hari tidak mandi, bau badannya tetap membuatnya dikritik semua orang. Lihat ini, Hua Mulan hanya bisa memanfaatkan waktu ketika semua orang pergi tidur untuk menyelinap ke sungai untuk mandi. Tapi saat itu dia sudah berendam dengan nyaman. Seorang tentara sebenarnya datang ke tempat ini. Hua Mulan ketakutan dan tidak berani berteriak. Saya hanya perlu menggunakan tangan saya untuk memeluk diri saya sendiri dengan erat. Dengan lantang mengatakan bahwa dia ingin sendiri. Dengan begitu kita bisa mengusir prajurit itu. Namun keesokan harinya setelah latihan, ia sengaja pergi ke Hua Mulan untuk membandingkan kemampuan bela dirinya. Karena dia merasa Mulan menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Akibat dari serangannya yang dahsyat, Hua Mulan akhirnya tidak tahan. Gunakan Qigong untuk menyerang di udara. Membuat semua orang sangat terkejut. Tapi Mulan membenci dirinya sendiri. Mengapa saya tidak tahan? Tanpa diduga, orang-orang mulai memuji kemampuannya. Bahkan sang jenderal memperhatikannya. Jenderal bertanya kepada Mulan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jelas dia bisa menjadi prajurit elit. Seharusnya aku memanfaatkan bakatku dengan baik. Mendengar perkataan Jenderal Hua Mulan, dia tersadar. Sekarang, di depan semua orang, dia adalah seorang laki-laki. Pada dasarnya tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu. Jadi dia mulai berlatih siang dan malam. Saat membawa air ke atas gunung, dia selalu berjalan sendirian di depan. Hal ini mengejutkan para prajurit yang berlatih bersamanya. Akhirnya dia berhasil mencapai puncak gunung. Ketika membungkuk untuk melihat benda-benda di bawah gunung, Hua Mulan memutuskan untuk memenangkan pertarungan ini. Buktikan pada dunia bahwa anak perempuan juga bisa bekerja keras untuk negara. Tidak lama kemudian, pasukan Nunin perlahan mendekat. Kamp militer meminta mereka pergi ke garis depan untuk pertama kalinya. Sebelum berangkat, tentara meneriakkan slogan-slogan. Semua menghunus pedang, pusat, pusat, berani, berani, nyata, nyata. Tapi saat dia berteriak, sungguh, Mulan ragu-ragu. Dia tidak malu menjadi setia dan berani. Tapi, sungguh, dia tidak punya cara untuk menjaminnya. Jadi malam itu dia pergi mencari jenderal. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya tentang identitas saya sebagai seorang putri. Tapi sang jenderal menaruh harapan yang sangat tinggi padanya. Dia bahkan ingin mempercayakan putrinya padanya. Hal ini membuat Mulan tidak bisa membuka mulutnya. Saya hanya bisa berterima kasih kepada jenderal tercinta. Dengan sangat cepat tiba di medan perang. Mulan berada di detasemen kecil yang harus mengejar pasukan musuh. Namun lawannya jelas sudah siap. Terus menarik busurnya. Prajurit regu terus-menerus terkena panah dan terjatuh. Pada akhirnya, hanya Mulan yang tersisa. Dia terus mengejarnya. Hasilnya adalah kawasan pegunungan yang samar-samar berasap. Tiba-tiba seorang penyihir muncul di hadapannya. Orang itu juga orang yang mempunyai Qigong yang sama dengannya. Mulan sama sekali bukan lawannya. Belum beberapa detik sejak kami bertarung.
Penyihir itu menendang kakinya dan menendang pedang Mulan. Tepat setelah itu, sebuah anak panah menusuk tepat ke jantung Mulan. Mulan jatuh tak sadarkan diri ke tanah. Dengan sangat cepat Mulan mengambil pedang itu dari tanah. Lihat dirimu melalui pedang. Saya melihat kata benar di pedang itu lagi. Dia tiba-tiba menyadari arti kata benar. Mulan melepas baju besinya, melepas ikat rambut, pakaian merah sederhana, dengan mata mantap, bunuh langsung di medan perang. Saya hanya melihat lawan melemparkan tombak ke arah saya. Mulan menggunakan kakinya untuk menendangnya, lalu gunakan gerakan backflip yang menyebabkannya terbang kembali ke arah musuh. Setelah turun dari kudanya, dia terus membunuh ke segala arah. Pada saat musuh hendak dikalahkan, penyihir itu berubah menjadi ribuan kelelawar untuk menyerang pasukan Mulan. Menghadapi serangan, semua orang hanya bisa bertahan di tempat. Gunakan perisai untuk membentuk formasi. Namun tentara Nunin menyiapkan artileri besar. Gunakan untuk menyerang skuad. Setiap kali batu jatuh di atas formasi, selalu ada korban jiwa yang serius. Melihat situasi darurat tersebut, Mulan langsung memikirkan cara. Angkat topimu, lompat ke atas kuda dan lari ke belakang musuh. Lalu mengangkat busur dan anak panah untuk menembak. Satu panah musuh jatuh. Musuh mengira ada penyergapan. Arahkan meriam ke Mulan. Serang dan tembak gunung bersalju di belakang. Mulan meletakkan tangannya di tanah. Rasakan getaran yang dibawa bumi. Wajahnya menunjukkan senyuman. Badai salju segera menyelimuti pasukan musuh. Pasukan Mulan pun terselamatkan karena hal itu. Mulan yang berambut panjang menghampiri. Perlahan muncul di salju putih. Para prajurit yang melihatnya tercengang. Saat ini, Mulan berlutut di depan sang jenderal dan menceritakan semuanya. Saya tidak tahu sampai sekarang. Ternyata Mulan dulunya perempuan. Jenderal itu marah ketika mendengar itu. Mengklaim bahwa Mulan melanggar perintah militer. Tanpa ampun mengusirnya dari tentara. Mulan tidak dikenali, hatinya sangat sakit. Saya hanya bisa diam-diam menangis sebelum menikah. Tapi pada saat itulah penyihir itu muncul lagi. Melihat hal tersebut, Mulan langsung mengangkat pedangnya untuk menyerang. Tapi aku tidak menyangka penyihir itu akan berbicara dengannya. Karena aku punya bakat alami. Juga menginginkan sesuatu. Tapi saya tidak menyangka hanya karena saya perempuan, saya akan diasingkan. Sejak itu, tidak ada yang mengenali kekuatan aslinya. Sekarang, hanya Nunin yang bisa mengenalinya. Maka ia dengan tulus mengajak Mulan untuk bergabung dan menjadi rekan satu timnya. Namun Moklan langsung menolak setelah mendengarnya. Sebelum pergi, dia belajar dari penyihir itu. Pertempuran baru-baru ini tidak lebih dari rencana pemimpin Nunin untuk meninggalkan gunung. Saat ini, dia mengirim tim tentara elit untuk membunuh kaisar. Mendengar hal tersebut, Mulan mengambil resiko dan pulang untuk melaporkan kabar tersebut. Dia bersedia memimpin semua orang kembali terlebih dahulu. Jenderal tidak mempercayainya. Melihatnya begitu bertekad, akhirnya, dia memerintahkan prajurit itu untuk pergi menyelamatkan. Namun ketika mereka sampai di benteng kerajaan, tidak ada penjaga yang menjaga benteng tersebut. Tiba-tiba, orang-orang Nunin menyergapnya dan mulai menyerang. Jenderal memerintahkan perlindungan bagi Mulan untuk menyelamatkan kaisar. Kami berpisah untuk melakukan serangan balik. Dengan sangat cepat Mulan bergegas keluar dari pengepungan. Tapi ketika dia berlari ke aula utama, orang di atas sana bukanlah kaisar melainkan seorang penyihir. Penyihir itu melihatnya dan sangat terkejut. Saya tidak berharap Moklan dikenali oleh semua orang. Atau mungkin dari tubuh Mulan dia bisa melihat dirinya yang dulu. Dia berubah menjadi elang dan membimbing Mulan untuk menemukan kaisar. Saat ini, kaisar diikat di lantai atas. Tiba-tiba penyihir itu berjalan di depan pemimpin Nunin. Katakan padanya bahwa Mulan telah mengirimkan tentara untuk menyelamatkannya. Pemimpin Nunin menoleh untuk melihat. Mulan memang mengejarnya. Dia segera mengeluarkan busur dan anak panahnya dan menembak ke arahnya. Pada saat ini, penyihir itu sekali lagi berubah menjadi elang. Langsung memblokir busur dan anak panah ini atas nama Mulan. Pertarungan Mulan dan Han. Tapi dia sama sekali bukan lawan. Setelah beberapa serangan, pedang di tangannya secara tidak sengaja jatuh ke dalam tungku lava. Dia tidak punya senjata dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini kaisar membuka mulutnya untuk mendukung. Mendengar kata-kata tersebut, Mulan terbangun. Api hasrat terlahir kembali. Itu tampak seperti penjelmaan burung phoenix.
Kekuatan segera meningkat pesat. Dia dan lawannya melompat ke papan kayu. Saat ini, Mulan menggunakan bakatnya untuk menghindari pedang lawan. Memotong tali, kalahkan Han. Tapi saat ini Mulan melepaskan ikatan kaisar. Pemimpin Nunin menembakkan panah untuk menyerangnya secara diam-diam. Untungnya, kaisar tidak bisa memegangnya dengan tangan kosong. Segera setelah itu, kaisar melemparkan busur dan anak panahnya tinggi-tinggi ke udara. Mulan juga terlonjak melihat itu. Satu tembakan mengenai lawan lagi. Perang akhirnya mereda. Mulan pantas menyelamatkan kaisar. Kaisar berencana mengangkat Mulan menjadi pejabat. Yang ditolak Mulan dengan mengatakan dia tidak membutuhkan apapun. Saya hanya ingin pulang dan mengaku kepada keluarga saya. Kaisar sangat mengapresiasi Mulan, menyetujui permintaannya. Akhirnya Mulan menunggangi kudanya pulang. Akui kesalahanmu pada ayahmu. Namun ayah saya tidak menyalahkan saya, malah merasa sangat bersalah. Saya memiliki karakter seorang pejuang. Aku sudah mengenalmu sejak kamu masih kecil. Tapi sampai hari ini aku berani memastikannya. Kemudian ayah dan anak itu berpelukan erat. Tiba-tiba sang jenderal membawa tim centaur ke tempat ini. Mereka mematuhi perintah kaisar untuk membawa hadiah. Orang-orang di rumah sakit hanya bisa menghela nafas. Tanpa diduga, suatu hari Moklan akan berjuang untuk negaranya. Saya baru saja melihat Mulan perlahan membuka kotak itu. Pedang terhormat muncul di depan mataku. Di dalamnya masih terdapat ukiran 3 kebajikan di kam militer. Setia, berani, jujur. Tapi Mulan melihat lebih dekat dan melihat kata, berbakti, terukir di bagian belakang pedangnya. Saat ini, sang jenderal mengumumkan kepada semua orang. Orang-orang di negara ini merasa terhormat karena dia. Kaisar memerintahkanmu untuk kembali sebagai komandan agung. Saat ini, Moklan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Burung Phoenix 5 warna terbang dengan bangga. Gadis itu dulunya adalah seorang prajurit kecil. Setelah prajurit muda beranjak dewasa, mereka akan menjadi jenderal. Jenderal itu kemudian menjadi legenda.